Aromaterapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern saat ini, karena dianggap bisa menjadi pelepas ketegangan atau stres. Beragam jenis aromaterapi dari essential oil hingga aromaterapi dalam bentuk padat seperti lilin. Selain memberikan aroma yang memikat, aromaterapi juga dikenal memiliki segudang manfaat untuk keluhan penyakit. Namun, benarkah aromaterapi aman bagi kesehatan? Hidup Sehat Plus akan memberikan informasi untuk Anda seputar manfaat aromaterapi bagi kesehatan dan efek jangka panjang bagi kesehatan. Bersama Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru di segmen berikut ini. Di masa pandemi ya, orang lebih banyak di rumah, jadi mencari berbagai cara supaya lebih nyaman di rumah. Nah, salah satunya dengan menggunakan aromaterapi. Kita tahu aromaterapi ini bentuknya macam-macam ya. Rata-rata yang menggunakan diffuser yang diuapkan, memberikan aroma wangi ke dalam rumah, ada juga yang dioleskan, dibakar ataupun berupa lilin yang dibakar. Prinsipnya aromaterapi ini memang mengeluarkan bau yang akan ditangkap oleh indera penciuman kita. Kemudian indera penciuman itu akan meneruskan ke otak, ke sistem tubuh yang memang mengatur untuk memberikan rasa nyaman. Ada di situ sistem limbik, hipotalamus. Nah, ini bagian-bagian di otak kita yang memberikan rasa nyaman, mengatur emosi, menyebabkan mood menjadi baik, menimbulkan relaksasi. Nah, itulah yang efek yang diberikan oleh aromaterapi. Sehingga betul kalau orang mencium bau tertentu dari aromaterapi, itu dia bisa nyaman. Selain memberikan rasa rileks, aromaterapi juga dipercaya bisa menjaga imunitas tubuh karena merangsang bekerjanya hormon baik bagi tubuh. Apakah Anda salah satu pengguna aromaterapi? Kita tahu aromaterapi bentuknya macam-macam ya. Yang populer di masyarakat itu kan yang dalam bentuk diffuser. Ada alat yang mengeluarkan uap, uapnya berbau wangi ke seluruh ruangan dan itu bisa menyebabkan rasa nyaman. Ada juga yang dioleskan, dibakar sebagai dupa atau menggunakan sebagai lilin aromaterapi. Nah, prinsipnya memang aromaterapi, uap yang dikeluarkan oleh bahan yang dari diffuser itu akan ditangkap oleh indera penciuman kita, disampaikan ke otak, di otak ditangkap oleh reseptor. Reseptor yang ada di otak itu yang biasanya berhubungan kepada hipotalamus atau sistem limbik. Ini adalah sistem yang mengatur rasa nyaman, mengatur emosi kita, mengatur suasana hati, sehingga memang benar kalau kita mencium bau yang menyenangkan itu akan timbul sensasi nyaman, rileks di tubuh kita. Nah, itu cara kerjanya aromaterapi yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat. Aromaterapi itu ada yang dioleskan, ada yang menggunakan diffuser, ada yang dibakar, ada yang berupa lilin yang dibakar. Nah, untuk kesehatan paru perlu perhatian kalau untuk yang dibakar, misalnya memakai dupa atau lilin. Nah, dari pembakaran itu kan keluar asap ya, asap, bahan-bahan polutan itu dia bisa mempengaruhi pernapasan untuk orang-orang yang rentan. Kalau orang-orang yang tidak ada masalah kesehatan biasanya relatif aman. Tapi untuk orang yang punya gangguan pernapasan seperti orang yang punya riwayat asma, orang PPOK, ada keluhan batuk kronik, bronkiektasis atau gangguan paru kronik lainnya, itu perlu berhati-hati karena asap pembakaran dari dupa atau lilin aromaterapi bisa saja menjadi bahan yang menyebabkan iritasi ke saluran napas sehingga keluhan pernapasan menjadi lebih buruk. Yang asma bisa sesaknya bertambah, wheezingnya bertambah, sehingga alih-alih mendapat rasa nyaman, yang timbul adalah keluhan pernapasan yang makin menjadi lebih buruk. Aromaterapi tak hanya bisa mengurangi stres, hingga digunakan secara terus-menerus dan menimbulkan efek adiktif atau kecanduan. Lantas, bagaimana cara menggunakan aromaterapi agar bermanfaat baik bagi kesehatan? Pemilihan aromaterapi tentu satu, pilihlah bahan yang memang direkomendasikan oleh kalau kita di Indonesia BPOM ya, jadi lebih terjamin aman untuk kesehatan. Kemudian digunakan sesuai
aturan kalau dipakai di diffuser, bagaimana aturannya, dan jangan lupa kalau menggunakan diffuser sering-sering dibersihkan. Jangan alih-alih mendapatkan aroma yang wangi, kalau tidak dibersihkan, tidak dirawat dengan baik, malah menjadi sumber penyebaran penyakit, bisa virus, bisa jamur. Nah, itu tentu tidak kita inginkan. Ada banyak jenis aromaterapi, seperti essential oil, lilin aromaterapi, dan aromaterapi bakar. Selain aromanya yang menenangkan, adakah dampak buruk bagi pengguna aromaterapi? Dampak buruk aromaterapi kalau buat orang yang sehat itu hampir tidak ada bahayanya, jadi relatif aman. Yang perlu jadi perhatian adalah untuk orang-orang dengan penyakit pernapasan kronik, seperti penderita asma, penderita PPOK, orang bronkitis kronik, orang yang sudah dengan gangguan paru yang kronik. Nah, itu perlu berhati-hati. Apalagi untuk aromaterapi yang dibakar, yang mengeluarkan asap. Karena kita tahu dari asap yang dibakar itu juga ada bahan-bahan antara lain volatil organik compound, ada benzen, ada toluen di situ. Itu adalah bahan-bahan yang menjadi polutan udara dalam ruangan. Nah, itu kalau jumlahnya berlebihan, tidak terkendali, bisa mengiritasi saluran napas dan tentu saja menyebabkan efek yang tidak kita inginkan, terutama pada kelompok yang rentan tadi. Dampak buruk dari aromaterapi itu kalau digunakan tidak sesuai aturan, misalnya terkena mata, terkena selaput tubuh yang lainnya, tertelan, atau masuk ke saluran napas, itu berbahaya. Kemudian aromaterapi itu selama ini yang ada bukti ilmiahnya kan untuk memberikan rasa relaksasi, rasa nyaman, kalau ada gangguan tidurnya bisa jadi lebih baik. Tapi tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa aromaterapi sudah bisa menjadi antibakteri. Jadi aromaterapi tidak bisa menggantikan terapi obat yang sudah diberikan oleh dokter. Jadi buat Anda yang punya penyakit pernapasan, tetap obat-obat yang dianjurkan dokter digunakan. Kemudian kalau untuk merasa nyaman dengan menggunakan aromaterapi, itu silakan digunakan. Artinya jangan menggantikan obat dari dokter dengan aromaterapi. Aromaterapi digunakan untuk menyegarkan udara di sekitar. Itulah mengapa banyak orang yang menggunakan aromaterapi di rumah ataupun di kantor. Pemirsa, berikut ini ada tips menggunakan dan memilih aromaterapi agar bermanfaat untuk kesehatan. Pilihlah aromaterapi yang sudah ada jaminan dari Badan Kesehatan, kemudian gunakan sesuai aturan. Kemudian untuk kelompok yang rentan harus lebih hati-hati. Kalau memang aromaterapi itu memberikan rasa nyaman, lebih enak, silakan digunakan. Tapi kalau ternyata membuat keluhannya menjadi tidak nyaman, batuk-batuknya makin bertambah, sesak napas berbunyinya makin bertambah, maka sebaiknya aromaterapi itu dihentikan dan segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut. Dan hati-hati kalau terkena mata, tertelan, atau masuk ke saluran napas secara tidak sengaja, itu juga segera hubungi dokter. Perlu perhatian khusus juga untuk pengguna aromaterapi yang ada balita yang belum begitu paham ya. Hati-hati jangan sampai uap yang dikeluarkan itu terhirup langsung karena si kecil penasaran, dideketin, dihirup lama-lama. Nah, itu bisa mengiritasi mata, saluran napas, dan tentu menimbulkan gangguan kesehatan jika berlangsung terus-menerus. Jadi hati-hati.